Shalom saudara. Shalom. Mari duduknya maju saja. Bangku depan masih kosong. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada pada saat sore hari ini. Meskipun suasana di luar hujan, tapi kita percaya kalau kita datang dengan satu kerinduan untuk kita menyembah Tuhan. Kita percaya saat ini Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia mengerti setiap kehidupan kita yang ada saat sore hari ini. Kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Kita percaya kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih-Nya yang senantiasa Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Dibuktikan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku. Sekali lagi katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa kasih-Mu mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu ku merasa teduh.
hadirat Tuhan, suasana surga, sukacita surga boleh kami alami di sepanjang ibadah kami saat sore hari ini. Pakai setiap kami, pengurapan-Mu atas kehidupan kami semuanya Tuhan. Kuduskan ruangan ini, kuduskan setiap kami Tuhan, agar kami saat ini boleh dengan bebas dan bersukaria. Di saat kami memuji Engkau, maka kami boleh melihat perbuatan Allah yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau tetap bangkit berdiri. Tangan satu pujian. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Melingkupi kehidupan saudara dan saya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Tunjukkannya kasih setia.
Dia yang ajaib, Dia yang mau menyediakan setiap kebutuhan keperluan saudara dan saya. Amin saudaraku, kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapkan hati kita akan sambut kebenaran firman Allah. Di saat kita tidak berdaya, kuasa Tuhan boleh nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dan satu tak berdaya, kuasa nyata Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. amin. Semua Engkau sanggup lakukan. Dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di satu tetap percaya, Amin Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang sempurna. Allah dapat, Allah mampu lakukan semuanya. bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan di saat ku tak berdaya. Haleluya Tuhan, Kuasa-Mu terima yang kasih Tuhan. sempurna. Pujian kami kepadamu Tuhan.
ketika kami percaya, menaruh kepercayaan kami kepadamu, dan ketika kami berdoa kepada Engkau, maka Tuhan nyatakan mujizat-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami. Biarlah Tuhan berkenan atas pujian kami, sehingga pujian kami menjadi persembahan yang indah, yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, saatnya sebentar kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan pakai dengan urapan yang dari Engkau, yaitu urapan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan leluasa menyampaikan isi hati Engkau kepada setiap kami sidang jemaat-Mu yang ada saat sore hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami rindu mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak yang sudah siap terima berkat? Lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan akan memberkati kita melalui kebenaran firman. Ya, tema firman Tuhan sore ini bicara tentang selidikilah hatiku ya Tuhan. Temanya apa? Selidikilah hatiku ya Tuhan. Ayat dasarnya Mazmur 139, 23 sampai 24. Mari kita bangkit berdiri. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihat apabila jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini ayat adalah merupakan sebuah doa dari pemazmur. Dia minta sama Tuhan supaya Tuhan tuh tiap hari mau nyelidiki, mau ngoreksi hatinya pemazmur, pikirannya pemazmur. Siapa tahu waktu itu ada pikiran yang jahat, waktu itu ada hati yang penuh dengan kesalahan, penyimpangan terhadap firman. Nah ini pemazmur berdoa supaya Tuhan selalu mengingatkan. Mengapa pemazmur berdoa demikian? Dan apakah doa yang semacam ini dibenarkan oleh Tuhan? Mari kita lihat jawabannya. Iya. Kenapa pemazmur berdoa demikian? Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah pemazmur sadar bahwa dalam dunia ini banyak jebakan-jebakan. Ya, dalam dunia ini banyak pandangan yang bersifat fata morgana, yang gampang bisa menyesatkan. Seperti halnya di padang pasir ya. Di padang pasir itu banyak pandangan fata morgana. Ya, dari jauh kelihatannya wah itu tidak lama lagi itu sana itu ada oase. Wah, puji Tuhan. Wes cepak kok. Banyune sangune dintekke saiki ora apa-apa engko diluk menawa oase. Sampai di tempat itu oasenya enggak ada. Itu namanya pandangan tipuan fata morgana. Demikian dalam perjalanan rohani ini, saudara. Dalam perjalanan rohani ini
Banyak sekali jalan yang kelihatannya betul, benar. Tapi ujungnya adalah menuju kebinasaan. Coba kita lihat Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, ada jalan yang disangka lurus. Ketoke jejeg, ketoke bener. Tapi ujungnya menuju maut. Lah oleh karena itu pemazmur berdoa, Tuhan selidiki hatiku, pikiranku. Ya, ini pemazmur ini orang yang cukup hati-hati. Dia tidak kepingin keliru, dia tidak kepingin tersesat. Nek tersesat neng dunia gampang dibaleni. Tapi repotnya kalau dalam perjalanan rohani. Wah, kalau sampai tersesat ya enggak sampai surga. Ya. Alasan kedua, di lain sisi dari pihak manusia itu sendiri, kadang-kadang hati pikiran kita itu sulit ditebak. Hati pikiran kita itu kadang-kadang bisa menipu diri kita sendiri. Tanpa sadar itu, kita bisa tertipu dengan hati pikiran kita itu. Coba Yeremia 17, 9 dan 10. Yeremia 17, 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hati itu licik. Terjemahan lama, hati itu kadang-kadang menipu. Ya, kadang-kadang manusia tertipu dengan hatinya sendiri loh. Ya, terutama saat kita menilai seseorang. Ya, kadang-kadang belum kita sudah menjustis, mengecap, wah nek iku wong iku welek. Gara-gara kita cuma dengar dari kata orang. Ya, tahu-tahu kita sudah menvonis wong iku welek. Nah setelah kita mengenal lebih dalam, sebetulnya orang itu enggak jelek loh, orang itu baik. Hanya memang mungkin cara tutur kata, cara penampilan yang kadang-kadang membuat kita tidak suka. Ya. Kita kadang-kadang tertipu oleh hati kita sendiri. Nah itulah sebabnya pemazmur minta ya supaya hati pikirannya dikontrol sama Tuhan supaya tidak keliru ya. Apalagi kalau kita disuruh misalnya mencari teman atau sahabat yang betul. Ya. Wah itu cara Jawane itu ada pepatah yang bilang banyak orang tuh nyolong petek. Nyolong petek itu apa artinya? Ya itu kita sangka dia itu baik karena perkataannya lemah lembut ya. Kelakuannya kelihatannya baik ya. Lalu kita segera percaya. Kita semua rahasia kita sampaikan dia. Bahkan mungkin langsung kita cepat-cepat ajak join dagang karena terprovokasi oleh perkataan-perkataan yang manis. Setelah dijalani, ya
tahu-tahu sebenarnya tidak seperti yang kita pikirkan. Ya. Nah inilah hal seperti ini yang kadang-kadang mencelakakan kita. Karena pergaulan orang itu menentukan. Berteman dengan siapa itu menentukan kita jadi orang kayak apa. Coba kita lihat itu. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ya. Tapi berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, sulit kok untuk ngerteni aten-atene orang. Ya. Kadang-kadang yang kita kira orang itu ketoknya jahat, sebetulnya malah baik. Kadang-kadang yang kita rasa orang itu baik, kita sudah cepat-cepat percaya rahasia kita buka, kita punya modal, kita serahkan orang itu untuk join bersama, tahu-tahu orang itu sebetulnya adalah orang yang jahat, yang akan menggelapkan seluruh kekayaan kita. Jangankan saudara dan saya. Lawang Nabi Samuel saja itu loh. Nabi yang punya hubungan dekat sama Tuhan. Samuel itu kan dari kecil sudah jadi pengerja di gereja. Pergaulannya dengan Imam Eli, dididik melayani. Itu saja masih bisa keliru menilai seseorang kok. Coba kita lihat tuh, 1 Samuel 16 ayat 6-7. 1 Samuel 16 ayat 6-7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kenapa manusia gampang tertipu dengan sesama? Kenapa manusia gampang tertipu dengan keadaan yang ada ini? Masalahnya karena manusia itu hanya bisa melihat, menilai dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Padahal yang kita lihat, yang kita dengar belum tentu benar. Ya, Samuel disuruh Tuhan mengurapi salah satu anak dari Isai untuk menjadi raja. Waktu yang muncul Eliab, gagah gede dhuwur. Wonge ya ketoke sopan ya. Mungkin dia juga pandai diplomasi, ngomongnya enak. Dek ngomong ki nyambung ya. Samuel berpikir, wah, nek iki cocok tenan. Awake piteksa gagah gede dhuwur, sopan santun, dek ngomong nyambung. Wah, ini bener ini. Waktu mau diurapi Tuhan bilang bukan itu. Berikutnya maju lagi Syama, Abinadab, satu persatu maju. Tuhan bilang bukan itu. Karena manusia cuma bisa menilai dari luar. Itulah sebabnya banyak kelirunya. Nah, pemazmur tadi, dia tidak kepingin keliru. Dia tidak kepingin tersesat. Itulah sebabnya dia selalu minta bimbingan Tuhan. Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, pikiranku. Kalau aku keliru, kalau aku salah, tegur dan nasihati.
Nah, kira-kira doa semacam ini dibenarkan di hadapan Tuhan enggak? Jawabannya sudah barang tentu ya, dibenarkan sama Tuhan. Kenapa sih kok dibenarkan? Karena doa semacam ini ya menunjukkan ya, ada beberapa alasan yang membenarkan doa pemazmur itu. Apa alasannya? Yang pertama, doa pemazmur semacam ini menunjukkan bahwa si pemazmur itu adalah orang yang rendah hati. Ciri dari orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau terima saran, kritik, atau nasihat. Sebaliknya orang sombong, dia enggak mau terima saran, kritik. Ya. Si pemazmur itu orang yang rendah hati. Justru dia minta kok, diselidik, dikoreksi, dinasehati. Ya, ini menunjukkan dia seorang yang rendah hati. Orang kalau sombong tuh enggak mau loh dinasehati. Beberapa contoh menunjukkan, pertama misalnya Firaun. Firaun itu sombong. Dinasehati enggak mau dengar. Coba itu Keluaran pasal 5. Mulai ayat 1 itu ya, Keluaran pasal 5 mulai ayat 1 sampai ayat 3. Keluaran 5 ayat 1 sampai 3. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Ya, Firaun disuruh Musa disuruh Tuhan menghadap Firaun. Minta izin. Baik, 3 hari perjalanan, 3 hari tak loh pergi untuk beribadah. Si orang Firaun bilang, "Oh tidak bisa. Mereka itu sudah kerja, jangan diganggu." Enggak, 3 hari enggak boleh. Ini Tuhan yang suruh, saya enggak tahu Tuhanmu itu siapa, aku enggak mau dengar omongannya. Dia merasa dirinya itu lebih dari Tuhan. Aku kok didikte, rojo kok didikte, enggak mau. Ya. Nah, justru karena itu akhirnya Firaun banyak ngadepi masalah. Tulah berganti tulah menimpa sampai akhirnya Firaun binasa. Dan Firaun itu kan orang kafir. Ini ada loh Raja Yehuda, ya. Dalam 2 Tawari 26 nanti saudara bisa baca di rumah untuk PR. Ayat 17 sampai 21, Raja Uzia. Setelah dia diberkati, setelah dia sukses, dia menjadi kuat, menjadi sombong, tinggi hati. Tahu-tahu dia masuk ke bait Allah, dia ngambil alat ukupan, rempah-rempah, kemenyan dan sebagainya. Dia bakar, dia keliling-keliling di bait Allah. Ini sebetulnya tugasnya imam. Tapi diambil oleh raja. Dia pikir, saya kan raja, saya kan kuasa. Bait Allah itu kan di bawah kekuasaan kerajaanku. Seenaknya sendiri. Diingatkan oleh imam, dielingno, ojo kaya ngono, jangan kayak gitu. Kamu kok sekarang jadi tinggi hati kayak gitu. Itu bukan tugasmu.
manusia malah marah. Dilekno api-api malah marah, berbantah-bantah, wani ngelawan imam. Imam itu seorang yang diurapi oleh Tuhan, jangan dilawan. Iya, malah dia melawan sama imam, itu akibatnya apa? Saat itu juga di bait Allah, dia jadi kusta. Lalu diseret keluar, dan sampai hari matinya, dia tetap jadi orang kusta yang diasingkan. Ya, karena apa? Dialah seorang yang sombong, yang tidak bisa menerima saran, nasihat. Ya, doa dari pemazmur dibenarkan. Selain menunjukkan orang itu rendah hati, yang kedua ini juga menunjukkan apa? Sikap yang positif, yaitu pemazmur minta supaya Tuhan tunjukkan kalau ada kekeliruan dalam hidupnya. Orang semacam ini ibarat tanah, adalah tanah liat yang lembek, tanah liat yang lentur, tanah liat yang siap dibentuk. Ya, dalam pembentukan tanah liat ini, tanah liat yang siap menerima pembentukan secara berulang kali sekalipun. Coba kita lihat ayatnya, Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Ya, kita sering nyanyi. Ya, nyanyian bagaikan bejana. Tapi kalau saya kok lebih cenderung senang bagaikan tanah liat yang siap dibentuk. Iya. Yeremia disuruh Tuhan pergi ke tukang periuk penjunan. Dan di sana dia melihat penjunan itu sedang membentuk dari tanah liat suatu perkakas. Dia perhatikan saja. Tiba-tiba ketika dari tanah liat itu sudah mungkin 90% jadi. Tiba-tiba apa retak, apa ada hal yang sulit untuk dibentuk sesuai kehendak dari penjunan itu sendiri. Lalu oleh penjunan itu tanah liat itu kembali diremes. Ini berbicara tentang daur ulang atau pembentukan kembali. Nah, setelah daur ulang dibentuk kembali, enggak tahu saya itu pengulangan pembentukan kembali itu berapa kali saya kurang tahu. Mungkin awalnya mau buat kuali. Kok sulit dibentuk, diremes lagi. Barangkali dibuat
kendi. Kendi kok yo wangel digawe karena ada sesuatu. Diremes lagi, dibentuk lagi. Akhirnya mungkin terakhir menjadi vas bunga. Kehidupan yang penuh dengan penyerahan seperti kita sering nyanyi. Ya, kalau saya lebih senang dengan bagai tanah liat siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Ya, pemazmur itu adalah orang yang siap dibentuk. Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, pikiranku, kalau aku keliru, tegur, nasihati. Ini orang yang siap bagaikan tanah liat yang siap dibentuk. Kalau perlu didaur ulang, mengalami proses pembentukan beberapa kali. Supaya pada akhirnya bisa menjadi perkakas yang berguna. Dalam Alkitab saya melihat contoh orang yang mengalami beberapa kali pembentukan dan akhirnya jadi alat kehidupan Musa. Musa itu umurnya sampai 120 tahun. Dan dalam masa 120 tahun itu ada tahapan pertama 40 tahun. Tahapan kedua 40 tahun. Tahapan ketiga 40 tahun. Tahapan pertama 40 tahun di Mesir hidup di tengah lingkungan kerajaan. Ini pembentukan pertama supaya dia bisa menjadi pemimpin, leadership yang baik. Di istana dia melihat bagaimana raja itu memerintah. Nah ini pembentukan pertama menunjukkan Musa diajar Tuhan untuk menjadi seorang leader, pemimpin. Nah, mungkin dia sudah banyak belajar tentang ilmu memimpin. Tapi sayangnya di dalam hatinya masih terselip. Ya, pikiran-pikiran pikiran-pikiran yang mungkin tidak bisa mengampuni, terlalu emosional, ya. Buktinya apa? Dia melihat orang Israel dianiaya oleh mandor Mesir, langsung dibunuh mandor Mesir. Lah, darah muda, emosionalnya masih kuat. Dia bunuh orang Mesir. Dan di situ justru membuat dia gagal. Dan dia harus minggat. Pembentukan kedua 40 tahun di padang gurun. Nah, 40 tahun di padang gurun di sini Musa dibentuk untuk menjadi orang yang lembut, rendah hati. Ya, padang gurun dia banyak mengalami kesukaran, kesulitan. Dia hidup dengan mertua dan dia harus belajar rendah hati lah. Sehingga akhirnya saudara bisa melihat dalam pembentukan kedua ini Musa tampil menjadi seorang yang lembut hatinya. Saudara bisa baca itu di mana itu? Bilangan kalau enggak salah itu bilangan 12 apa ya. Itu Musa itu seorang yang lembut katanya. Lembut hatinya. Ya, bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Iya. Fase pertama di istana dia belajar leader, pemimpin, bagaimana caranya memimpin. Tapi masih ada
yang perlu dibentuk lagi, emosional. Ya, temperamennya itu mudah marah. Lah pemimpin nak mudah marah, wah rakyatnya entek nanti dihabisin. Dan dia harus gagal minggat di padang gurun. Di sana dia mengalami pembentukan tentang lembut rendah hati. Iya. Dan akhirnya setelah tampil di dalam pembentukan itu lembut rendah hati, ya padang gurun itu daerah keras, panas, menghadapi perampok, menghadapi penjahat, bagaimana ya menghadapi hidup di tengah-tengah mertua, ya mantu yang numpang hidup di situ. Wah, ini dia hidup dengan saudara-saudara yang lain, ini dididik rendah hati. Nah di situ Musa sudah belajar tentang lembut rendah hati. Akhirnya sudah waktunya Tuhan bilang, ini waktunya kau berangkat ke Mesir, minta izin supaya Israel dikeluarkan. Nah 40 tahun kemudian Musa keluar menjadi leader, pemimpin yang sudah lembut, sabar, dan dia berhasil memimpin bangsa Israel. Ya. Jadi doa pemazmur itu menunjukkan bahwa pemazmur itu selain rendah hati itu seorang yang mengatakan dirinya siap dibentuk. Berapa kali pembentukan siap, ibarat tanah liat loh, sudah 90% mungkin hampir jadi kok diremes lagi. Ada orang merasa saya sudah cukup, Tuhan bilang enggak, perlu dibentuk lagi. Nah, itu Tuhan yang lebih tahu. Mazmur bila selidik ya. Kalau aku keliru, aku salah, tunjukkan supaya aku tidak tersesat. Yang ketiga, doa pemazmur dibenarkan. Ya, karena pemazmur itu menunjukkan seorang yang siap untuk dikritik, dinasehati, serta ditunjukkan kesalahannya. Ya. Dan biasanya orang yang seperti itu, model orang seperti itu, siap dikritik, siap ditegur, dinasehati, ya, itu biasanya banyak selamatnya. Kenapa kok banyak selamatnya? Yaitu di Mazmur tadi, tahuilah kalau jalanku mulai serong. Artinya Tuhan tolong saya kalau aku mulai enggak bener ini. Mumpung belum terlalu jauh aku melangkah dalam kesalahan. Ya, tegur aku, nasihati aku. Nah orang yang sedemikian itu istilahnya banyak selamatnya. Belum terlalu jauh dalam melakukan kesalahan, dia sudah siap untuk diperbaiki. Coba kita baca Amsal 6:23. Amsal 6:23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Iya. Perintah itu pelita. Ya sering nyanyi itu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Perintah firman itu pelita, ya. Dan ajaran itu cahaya. Ajaran pengajaran firman itu sinar cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Orang yang dalam dirinya siap ditegur. Teguran yang mendidik itu mengarah kepada jalan kehidupan.
Jadi orang yang punya sifat seperti pemazmur ini banyak selamatnya. Ya yang namanya manusia ya tentunya bisa salah, bisa keliru. Tapi ketika dia siap ditegur, dinasehati itu banyak selamatnya. Mumpung belum terlalu jauh dalam melakukan kesalahan sudah ditegur, dinasehati dan kembali. Itu banyak selamatnya. Itulah sebabnya Wahyu 3:19 mengatakan, barang siapa aku kasih. Coba kita dengar firman Tuhan itu. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Siapa aku kasih, aku tegur. Dan kalau ditegur masih belum berubah, kalau perlu dihajar. Jadi kalau ditegur, dihajar, bukan berarti saudara itu disin-isin sama Tuhan. Enggak. Ya, berarti saudara dikasihi. Jadi jangan marah, jangan tersinggung kalau saudara ditegur oleh firman. Kalau saudara dihajar pun jangan marah sama Tuhan, karena Tuhan mengasihi. Sebab itu relakan hatimu dan biarlah engkau bertobat supaya tidak binasa. Seperti halnya doa dari pemazmur. Saya tidak tahu, barangkali yang datang sore ini ada yang langkahnya mulai menyimpang, perjalanannya mulai jauh dari kebenaran. Seandainya firman Tuhan menegur, mengingatkan, bertobatlah karena Tuhan mengasihi demi keselamatan kita. Kita bangkit berdiri. Selidikilah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidikilah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang disampaikan. Pemazmur dalam doanya mengatakan, selidikilah akan daku, ketahuilah akan hatiku. Kalau jalanku mulai serong, kalau jalanku mulai salah dan tersesat. Ya, doa semacam ini adalah doa yang dibenarkan oleh Tuhan karena menunjukkan sikap dari orang yang rendah hati. Ciri dari orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur, dinasehati. Pemazmur dalam doanya menunjukkan bahwa dia ibarat tanah liat yang siap dibentuk. Kalau perlu dalam pembentukan mengalami beberapa kali pembentukan. Karena Tuhan menginginkan dari gumpalan tanah liat itu
menjadi suatu alat yang sempurna, yang paling baik. Kami lihat di Alkitab Musa adalah contoh dari tanah liat yang siap diproses, mengalami beberapa kali proses pembentukan. 40 tahun dia belajar di istana tentang menjadi leader, bagaimana memimpin. Tapi masih terselip pikiran-pikiran emosional, tidak bisa mengampuni, gampang marah. Nah, itulah sebabnya Musa perlu daur ulang, dibentuk kembali. 40 tahun di padang gurun, Musa sekolah tentang kerendahan hati. Itulah pembentukan selanjutnya. Dan ketika dipandang sudah baik, Musa saatnya siap diutus membebaskan orang Israel. Tuhan, tolong kami, biar kami memiliki sifat seperti pemazmur yang siap dibentuk, yang siap ditegur, dinasehati. Orang semacam itu banyak selamatnya. Pumpung perjalanan kami belum terlalu jauh dalam hal melakukan kekeliruan. Engkau sudah mencegahnya, menegurnya, supaya kami cepat kembali kepada kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bantu dan tolong kami, supaya endingnya kami menjadi perkakas yang berguna dalam tangan. Semua jemaat yang sudah hadir, Kau berkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun, Engkau menolongnya Tuhan. Terima kasih segala apa yang anak-anak-Mu buat, pengorbanan tenaga, waktu, harta, pikiran, ya untuk pekerjaan Tuhan. Engkau menilai, mencatat, dan Kau memberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tidak ada pengumuman lain. Saya cuma mengingatkan, terus doa. Dalam doa untuk rencana proyek pembangunan rumah Tuhan, supaya Tuhan yang menyediakan sampai selesai. Kita bangkit berdiri, shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang bawa berkat Tuhan. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, ada masalah apapun, Tuhan tolong. Pimpinlah kami dalam jalan-Mu yang benar. Selidiki, ketahuilah pikiran hatiku. Kalau mulai ada serong, kalau mulai ada penyimpangan, kembalikan kami ke dalam jalan yang benar. Terima kasih. Marilah kita pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.